kita tanya di sana ada kurban nggak setiap tahun, nggak ada katanya kan. Alhamdulillah Oke. pas kurbannya kita bawa sapi ke sana. Sapi. Iya, naik perahu ke sana kan. Oh, sapinya naik perahu ya? Iya. Ya karena satu-satunya penghubung harus naik perahu ya, Iya Mas ya? betul lah. Jadi karena di sana itu kalau misalnya sholat Jumat saja, Mhm. bapak-bapaknya ini pakai perahu semua ke desa Nyebrang? sebelah. Iya. Oh, ya Allah, perjuangan sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, senang sekali saya Ella Sulistiana bisa menjumpai pemirsa di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedas. Program Cukup Pedas ini tayang setiap minggu di Senin dan Kamis di Press Official dan di Spotify. Dan seperti biasa juga program ini selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda tiap minggunya tentunya, yang insya Allah memberikan informasi serta edukasi yang bisa kita simak bareng-bareng ya pemirsa Cukup Pedas. Nah, di minggu ini, di episode kali ini kita sudah kehadiran tamu, kita langsung sapa. Halo Mas Hendra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Mbak Hendra? Ella. Alhamdulillah sehat. Sehat Masya Allah. ya? Iya, Sudah sehat. siap membagikan informasi kepada pemirsa Cukup Pedas tentunya ya? Insya Allah siap. Mungkin pemirsa Cukup Pedas di luar sana mungkin masih belum pada ngeh nih Iya. tentang DT Peduli ya. Betul. Boleh dijelaskan nggak sih DT Peduli itu apa sih? Iya. Dan kerjanya ngapain? Siap. Ya, jadi DT Peduli ini adalah salah satu lembaga amil zakat nasional ya. Ya, jadi skupnya di nasional yang bergerak di bidang penghimpunan, kemudian pengelolaan dan penyaluran serta pendistribusian dana zakat, Dana infak, zakat, sedekah oke. dan wakaf juga kayak gitu. Wakaf. Ya. Nah, kalau kantor kita sendiri di Jalan Gersik, Lorong Bakung nomor 1455 di Seki Bendung. Oh, Sekip Bendung Iya, kantornya ya. betul. Kalau pemirsa Cukup Pedas yang penasaran tentang DT Peduli bisa langsung ke sana ya, Mas Bisa, Hendra ya. insya Allah welcome. Oke, nah kemudian DT Peduli di Palembang ini kehadirannya udah berapa lama sih? Udah cukup lama ya, dari awalnya dari 2004 ya dulu. 2004, oke. Ulang lama ya. Ya, berpindah-pindah dulu di Al-Furqon, kemudian pindah ke Seduduk Putih, kemudian pindah lagi ke Lemabang, kemudian baru pindah ke Sekip. Oh, Nah, skip. iya. Oke. Nah, DT Peduli ini ngapain aja nih? Ya, jadi kita menghimpun dana zakat, infak, sodakoh dari masyarakat di Sumatera Selatan, kemudian kita salurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, dalam bentuk program-program seperti itu, Program-program. ya. Programnya apa aja nih? Boleh dijelasin nggak, Mas Betul, Hendra? ya. Jadi di program itu ada 5 pilarnya gitu ya. Ada program dakwah, kemudian pilar ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan, kemudian sosial kemanusiaan. Nah, panjang nih. Panjang ya. Boleh dijelasin nggak satu-satu apa aja Siap. sih? Jadi pemirsa Cukup Pedas juga biar ngeh nih, biar jelas nih, Iya. sejelas-jelasnya. Ya, pemirsa Cukup Pedas ya. Jadi yang pertama di pilar dakwah ya, ada program Baitul Quran namanya ya. Nama programnya Baitul Quran. Jadi di sana itu kita ada santri ya yang penghafal Quran. Jadi sistemnya mondok ya. Jadi kalau pagi sekolah, Oh, kalau kemudian pagi mereka sekolah seperti biasa nih, Betul, mereka di iya. sekolah umum atau swasta. Betul. Kemudian setelah pulang Setelah sekolah, pulang sekolah nggak ke rumah, Nggak ke rumah, tapi langsung ke kantor kita gitu. oh, yang di Gresik itu ya, di Iya, di Skip. Gresik, Oh, betul. jadi langsung mondok. Mondok di sana, Oke. menghafal Quran, kemudian sampai malam, terus bangun malam tahajud. Kalau hari Senin Kamis puasa gitu ya, sahur gitu ya. Kemudian mengikuti kajian dan lain sebagainya kan. Banyak, bukan hanya menghafal Quran, tapi kajian fikih, kajian adab, kemudian bahasa Arab, dan yang paling penting itu penanaman karakter baku. Oh, penanaman karakter baku tuh Iya, apa baik, maksudnya? baik dan kuat gitu ya. Oh, Jadi di jadi apa DT yang di Darut Tauhid itu ada ciri khasnya, itu ada karakter baku. Jadi karakter baik dan kuat. Bagaimana santri ini bisa memiliki karakter yang baik dan kuat seperti itu. Iya, iya, iya. Itu untuk usia berapa, Mas Hendra, yang bisa mondok di Ya. Jadi di sana seusia SMP, jadi dari umur 12 tahun 12 sampai tahun ya?
16-17 tahun gitu ya. Oke. Seperti itu. Udah banyak yang mondok di TP Ya, Peduli di situ? sekarang masih ada 6 ya karena masih terbatasan tempat gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa upgrade ya, tempatnya bisa lebih banyak lagi seperti itu. Santri putri dan putra? Putra, hanya Oh, putra. hanya putra ya Iya. menerima untuk kenapa baru putra aja, Mas? Iya. Karena keterbatasan. Dia belum ada tempatnya, nanti kalau misalkan sudah ada tempatnya insya Allah kita Oke. akan buka juga yang putrinya. Insya Allah ya, Iya. semoga terus berkelanjutan dan Amin ya Allah. bisa santri putri diterima juga ya. Betul, ya. Nah, program selanjutnya apa lagi nih, Mas Hendra? Kemudian ada Masjid Tangguh ya namanya ya. Jadi Masjid Tangguh ini masjid yang kita kelola gitu ya, yang kita full kelolanya dari mulai manajemen masjidnya, manajemen keuangannya, kemudian program-program kajian-kajian yang ada di dalam masjid tersebut kayak gitu, TPA dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau yang masjid yang kita kelola yang di Palembang ada di Mata Merah. Oh, Mata Masjid Merah. Jami An-Nur namanya di Perumahan Cahaya Abadi di Mata Merah. Nah, kemudian kita juga ada cabang di Lubuk Linggau ya. Lubuk Linggau. Jadi di Lubuk Linggau itu ada namanya Pesantren Darut Tauhid Indonesia atau PDTI gitu ya. Nah, di sana ada Baitul Quran juga, ada lagi pembangunan masjid juga kayak gitu. Seperti itu. Oke. Oke. Itu yang di dakwah ya. Aha, kemudian? Kemudian yang di program pilar ekonominya, jadi ada namanya DTCC. DTCC. Ya, Darut Tauhid Creative Center itu merupakan program pelatihan ya, biasanya untuk ibu-ibu ya. Oh, Jadi iya. pelatihan untuk Usaha ya, usaha UMKM gitu ya. UMKM. Lebih kuliner ya, Mas Iya. Hendra ya? Enggak terlalu kuliner juga. Ada yang Ada sektor yang lain juga kan? Jadi Oh, kalau oke. kita di Palembang karena banyak kuliner ya, jadi kita masih baru fokus di kuliner. Kemarin kita sudah melakukan pelatihan pembuatan pempek Pembuatan yang enak. pempek, yang enak, higienis, yang halal ya tentunya Iya, ya. dan halal gitu ya. Oh, jadi kita mengundang nih ceritanya ibu-ibu yang mau usaha atau Iya. gimana, Mas Hendra? Biasanya kalau misalnya ibu-ibu yang mau usaha bisa ke kantor DT Peduli atau ibu-ibu mungkin yang udah Punya mapan gitu ya, usaha, aha. mau membantu support, kita juga insya Allah siap terima kayak gitu ya. Oh, Seperti seperti itu itu. untuk program DTCC-nya. Nah, DTCC kan hanya pelatihan ya, Yes. jadi ada tindak lanjutnya kayak gitu. Jadi tindak lanjutnya ini nama programnya UKM Tangguh gitu ya. UMKM Tangguh. UKM Tangguh. Oh, UKM Tangguh. Iya, iya. Nah, itu apa lagi tuh? Nah, UKM Tangguh ini ada 3 ya itunya program di bawahnya. Yang pertama kelompok usaha bersama. Jadi ibu-ibu yang sudah kita kasih pelatihan satu kelompok. Jadi kita sistemnya berkelompok. Nanti di kelompok itu kita kasih bantuan modal dan lain sebagainya. Nanti usahanya yang sejenis kayak gitu ya. Nanti ada yang bagian produksi, ada yang marketingnya dan lain sebagainya. Nanti penjualannya hasilnya sama-sama untuk ibu-ibunya kayak gitu. Oh, Itu bagi yang rata ya. Iya, untuk yang kelompok usaha bersama. Nah, kalau yang mau mandiri kita kasih programnya Miskat namanya. Miskat. Oh, apalagi tuh? Mikro. Banyak juga ya programnya. Betul. Program Miskat apa tadi? itu microfinance berbasis masyarakat. Jadi dana bergulir ya, pinjaman untuk ibu-ibunya, tapi tetap dalam satu kelompok ya. Dalam satu kelompok. Jadi Nyaman. di kelompok itu kita tetap kasih satu-satu, nanti di kelompok itu ada semacam kayak pengajian gitu ya. Pengajian, kita bina ruhiyahnya. Mungkin yang belum bisa ngaji kita ajar ngaji, datangkan guru ngajinya, yang mau belajar sholat, belajar apa dan lain sebagainya, belajar agama, kita kasih juga pelajaran agama. Sambil kita kasih juga program untuk meningkatkan kompetensinya kayak gitu ya di usahanya masing-masing kayak gitu. Nah, nanti dana tersebut digulirkan, nanti dikembalikan dan tanpa tambahan ya, tanpa bunga kayak Tanpa gitu bunga. ya. No riba ya. Iya, betul. Jadi misalnya dipinjeminnya 500.000, baliknya balikinnya 500.000 500.000 ya, lagi. Mas ya. Iya. Kenapa dibalikin? Nanti hasil pengembalian kita bakal bentuk kelompok baru kayak gitu. Jadi dana itu nggak habis gitu, cukup di sana aja kayak gitu. Jadi yang terakhir itu ada namanya Gerobak Tangguh. Gerobak Tangguh. Ini khusus bapak-bapak atau ibu-ibu yang jualan keliling misalnya kayak gitu ya. Bisa jualan sayur, jualan model,
jualan pempek yang keliling gitu kita kasih bantuan gerobaknya kayak gitu. Oh, Itu yang itu mereka kita sudah punya datanya atau Mhm. mereka misalnya nih, waduh saya mau jualan tapi nggak ada gerobak, tapi nggak mampu nih ini Mhm. orang, apa harus mendaftar ke DT Ya, Peduli atau gimana sih betul. Mas, Jadi bisa mekanismenya? bisa mendaftar dan kalau misalkan kita sudah ada programnya kita juga yang cari gitu ya, jemput bola juga kayak gitu ya. Oh, Jadi kalau misalkan masyarakat ada yang memang membutuhkan bisa datang ke kantor DT Peduli. Nanti kita prosedurnya ada survei juga kayak Oh, gitu, survei memastikan kelayakan ya, ya memastikan kelayakan, dia memastikan usaha atau benar enggaknya ya Mas benar ya? usahanya benar atau enggak gitu. Kemudian ada apa namanya secara hitungan bisnisnya layak enggak gitu dibantu, akan ada potensi berkembang atau tidak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada potensi apa mandek gitu ya, nah kita carikan solusinya dulu gitu ya, biar usahanya tuh bisa Oh, bisa seperti maju itu. kayak gitu. Jadi nggak langsung main dikasih gerobak aja ya? Oh enggak. Oh, dan gerobaknya ini nanti dimiliki oleh Ya, si penjual ini ya, benar Mas ya, Hendra jadi ya? hak milik. Jadi hak milik. Nah, Ini kemudian apalagi nih Mas Hendra kata ada program wakaf Al-Qur'an juga ya betul di ya, DT Peduli. Nah, bisa ya. dijelasin nggak sama pemirsa Cukup Pedas? Siap. Mungkin yang mungkin tertarik ya karena Iya mendengar benar. penjelasan dari Mas Jadi Hendra. yang selanjutnya kan ada di pilar sosial kemanusiaan ya, di pilar dakwah juga ya. Jadi Al-Qur'an ini kan sangat dibutuhkan ya, apalagi di daerah-daerah gitu ya. Kita kemarin ke daerah Ogan Komering Ilir ya. Jadi ada salah satu desa namanya itu Pulau Kijang ya. Pulau Kijang itu kalau dari sini 3 jam ke daerah Pampangan. Nanti dari Pampangan itu nyebrang lagi. Waduh, Nyebrang naik kemudian naik ketek ya. Jadi sekitar setengah jam ya naik ketek. Nah baru nyampe lah ke situ gitu ya. Nah kita kemarin awalnya bawa Al-Qur'an. Pas kita Ramadan kemarin ya bawa Al-Qur'an ke sana. Kita tanya di sana ada kurban enggak setiap tahun? Nggak ada katanya kan. Alhamdulillah pas kurbannya kita bawa sapi ke sana. sapi. Iya, naik perahu ke sana kan. Oh, sapinya naik perahu ya? Iya. Ya karena satu-satunya penghubung harus naik perahu ya, Iya Mas ya? betul lah. Jadi nggak bisa ini mobil nggak bisa Lewat lewat, nggak jalan ada darat belum ya? ada jalurnya ke sana. Jadi ke sana. Nah dan saat penyaluran itu kita lihat ini apa? Ada masjid tapi baru tiangnya. Oh, Jadi masjid Masya Allah. baru pondasi sama tiang gitu kan. Belum sudah 2 tahun baru sampai tiang, belum ada ini lagi. Jadi alhamdulillah kita usahakan bantu juga ke sana. Program sekarang lagi apa namanya penggalangan dana ya untuk membangun masjid tersebut. Mudah-mudahan di Ramadan ini minimal sudah ada atapnya gitu ya, bisa Sudah dipakai bisa sholat untuk sholat tarawih. tarawih ya. Karena di sana itu kalau misalnya sholat Jumat saja, bapak-bapaknya ini pakai perahu semua ke desa Nyebrang. sebelah. Iya, Oh, ya Allah, perjuangan sekali ya. betul. Kemudian Mas Hendra? Ya, jadi di sana itu masih membutuhkan Al-Qur'an. Jadi kita itu salah satu tempat ya, tempat yang bakal kita salurkan kembali wakaf Al-Qur'annya. Nah, kemudian di daerah-daerah lain juga di seluruh Sumsel kita targetnya 10.000 mushaf tahun ini gitu ya. Nah, kita fokuskan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan bisa tersalur Al-Qur'an yang kita cetak ya. Jadi Al-Qur'annya itu dari masyarakat donasi Al-Qur'an, nanti Al-Qur'annya kita cetak di Darut Tauhid Pusat, nanti baru kita distribusikan gitu ya. Oh, jadi masyarakat ini kalau yang mau wakaf Al-Qur'an ini dalam bentuk kirim uang dulu ya ke DT Peduli. Kemudian nanti kita yang mencetak Al-Qur'annya dan kita mendistribusikannya ya. Betul ya. Jadi cukup kirim apa namanya? Infak wakaf Al-Qur'annya gitu ya. Nanti tinggal apa wakaf aja gitu ya. Nanti kita yang cetak, yang distribusi nanti dari DT Peduli semua. Seperti itu. Oke, kalau yang untuk di Sumsel ini yang paling membutuhkan di daerah itu atau Iya, kita akan sebar ke sebar semua. Sumsel Iya, ini Mas seluruh Hendra? Sumsel ya. Kita dalam waktu dekat ini ke rumah-rumah lembaga permasyarakatan ya, ke rutan gitu kan. Di sana juga Al-Qur'annya ini apa
ada sedikit gitu ya, kadang-kadang udah lapuk gitu ya. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang ada di sana dengan Al-Quran yang baru bisa memotivasi mereka bisa lebih baik gitu, bisa menghafal Quran juga gitu kan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu kan ke pesantren-pesantren yang di pelosok gitu kan, yang rumah-rumah tahfiz yang jarang terjangkau ya oleh masyarakat ya di daerah-daerah kayak gitu. Itu. Kalau untuk Sumsel sendiri berapa? Kita ada target nggak sih berapa wakaf Al-Qur'annya Mas Hendra? Iya, kalau di tahun ini setahun ya kita targetkan 10.000 seluruh Sumsel ya. Nah, jadi kita ada perwakilan juga di program kita di Lubuk Linggau, jadi bisa menjangkau semua gitu ya. Jadi bagi tugas gitu ya. Seperti itu. Kalau sampai saat ini sudah ada yang sudah banyak Mas Hendra? Di bulan 1 sampai bulan 2 ini kemarin sudah tersalur 250. Ya. Di Ramadan ini kita targetkan 5.000 gitu ya. 5.000 Al-Qur'an. Nah, sisanya kita bertahap ya sampai akhir tahun bisa sampai 10.000, harapannya seperti itu. Oke, ya, amin. Semoga bisa terrealisasi ya Mas Hendra. Biasanya kan kalau bulan Ramadan juga kan orang berlomba-lomba untuk kebaikan ya. Betul ya. Nah, untuk yang Ramadan ini khusus kita cetaknya sebelum Ramadan ini. Jadi kita penebarannya biasanya sebulan sebelum Ramadan. Jadi di bulan Maret ini udah mulai ya. Terdistribusikan ke mereka yang membutuhkan ya. Jadi harapannya di bulan Ramadan Al-Qur'annya sudah bisa dibaca. Oke, tapi kalau masyarakat masih mau wakaf Al-Qur'an masih diterima kan? Masih diterima sampai akhir tahun ya. Oke, nah kalau misalnya ada pemirsa Cukup Pedas di luar sana yang mau berminat nih dengan program wakaf Al-Qur'an ini harus kemana dan ngapain Mas Hendra? Mungkin bisa kalau misalkan berminat bisa langsung kontak ke WA kita ya, WA kantor di 0811 7879 009. Itu untuk, atau bisa datang langsung ke kantor DT Peduli tadi yang di Jalan Gresik Lorong Bakung. Jalan Gresik Lorong Bakung. Ya. Pokoknya dari Jalan Sekip ya. Masuk Jalan Gresik nanti ketemu jembatan, lihat kanan. Ada pelang lihat kanan bukan lihat kiri ya. Iya, lihat kanan. Disitulah kantor DT Peduli ya. Ada ini pelang kantor DT Pedulinya kayak gitu ya. Oke, waduh, ini pemirsa Cukup Pedas. Jadi ini juga mau bulan Ramadan ya, nggak terasa ya Mas Hendra ya. Jadi kalau ingin mungkin bingung mau dananya mau dikemanain, mungkin ini salah satu program yang tepat ya Mas Hendra ya, melalui wakaf Al-Qur'an ini juga membantu yang membutuhkan juga ya. Benar sekali. Karena Al-Qur'an juga masih banyak dibutuhkan di pelosok daerah sana ya Mas Hendra ya. Di pelosok itu Al-Qur'an kan harganya 50 sampai 100.000 ya. 100.000 lah mungkin ya yang bagus gitu ya. Jadi masyarakat itu punya uang 100.000 beli Quran, beli beras. Iya, benar Mas. Beli beras dulu sepertinya. Iya, apalagi di zaman sekarang ini Mas Hendra. Betul. Jadi uang yang ada di mereka itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi tugas kita lah yang membantu masyarakat yang membutuhkan agar di bulan Ramadan ini mereka bisa mengaji seperti itu. Semoga niat baik dari Titip Peduli juga bisa terrealisasi ya Mas Hendra. Amin ya Allah ya. Terima kasih loh Mas Hendra atas informasinya dan edukasinya kepada saya dan pemirsa Cukup Pedas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin, dan niat baik dari Titip Peduli bisa terrealisasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke pemirsa Cukup Pedas, itu tadi dari pesan terakhir dari Mas Hendra. Semoga pemirsa Cukup Pedas di luar sana juga yang punya dana lebih bisa ikutan di program yang sangat baik ini ya. Oke pemirsa Cukup Pedas, salam sehat. Semoga pemirsa Cukup Pedas di luar sana tetap menjaga protokol kesehatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.